Yo halo semua, balik lagi dengan gua di channel Infikret Project. Di video kali ini, gua akan nge-review anime Honjuki no Gekokujou, yaitu season 3-nya. Berhubung judulnya sedikit susah untuk disebut, kita sebut saja Honjuki. Anime Honjuki season 3 adalah anime musim spring 2022 yang menjadi anime of the season menurut opini gua. Ada banyak anime menarik musim ini, seperti Kaguya, Spy Family, Papiri Komei, dan lain-lain. Namun pilihan gua untuk musim ini jatuh kepada Honjuki season 3. Tentu saja, karena gua akan membahas season 3-nya, maka video ini berpotensi berisi spoiler. Buat kalian yang belum menonton, silakan ditonton terlebih dahulu. Dan jika kalian belum menonton Honjuki secara keseluruhan, gua sangat rekomen untuk kalian menonton seri yang satu ini. Bisa dibilang, Honjuki adalah salah satu seri yang bertema isekai. Tapi, alur cerita yang disajikan sangat fresh dan berbeda dari yang lain. Honjuki memiliki genre fantasi dan slice of life, serta dibumbui dengan unsur drama. Kalau kalian tanya apa yang diceritain dari Honjuki, seri ini menceritakan tentang seorang gadis dari Jepang yang bereinkarnasi menjadi seorang anak perempuan bernama Main di dunia sihir dengan latar abad pertengahan. Nah, uniknya Honjuki adalah ini adalah sebuah anime isekai yang tidak mengandung unsur action, melainkan lebih menceritakan tentang sosok Main yang punya ketertarikan soal buku, dan ketertarikan tersebut membawanya terlibat dengan berbagai hal di dunia ini. Karena dirinya membawa ilmu pengetahuan dari dunia yang ia tinggali sebelumnya, maka Main pun membawa berbagai perubahan untuk dunia yang dia tinggali saat ini. Dan perubahan-perubahan yang dia bawa sangat menarik untuk ditonton, dan terasa sangat fresh dibandingkan banyak anime isekai lainnya. Jadi, ini adalah sebuah anime yang cukup underrated, akan tetapi sangat rekomen jika kalian belum menontonnya. Baiklah, cukup untuk pembahasan awalnya. Sekarang gue akan membahas Honjuki season 3. Ada beberapa poin yang pengen gue bahas. Pertama, gue pengen ngebahas penilaian dari gue soal alur cerita season 3. Kedua, gue pengen ngebahas soal beberapa detail menarik dari episode 10 yang mungkin saja kalian lewatkan. Dan ketiga, sekaligus yang terakhir, gue akan mencoba menganalisis potensi season 4 dari Honjuki. Baiklah, gue akan langsung masuk ke poin pertama. Season 3 dari Honjuki menceritakan tentang Main serta kekuatan besar yang dia punya. Karena besarnya kekuatan sihir dan pengetahuan yang dia punya, Main menjadi target dari para bangsawan, mulai dari asosiasi tinta hingga bangsawan yang mengincar kekuatannya. Intinya, Main diincar untuk dimanfaatkan. Dan pada season 3 ini, cerita berfokus pada perlindungan yang perlu dilakukan untuk Main. Hampir seluruh karakter terlibat dalam usaha untuk melindungi Main. Lalu, sebagai solusi perlindungan yang ampuh, Main diputuskan untuk diadopsi oleh keluarga bangsawan, yaitu Karstedt. Tapi di luar dugaan, Main justru tidak diadopsi oleh Karstedt, melainkan oleh Sylvester, yang ternyata merupakan seorang penguasa. Dikarenakan banyaknya masalah dan konflik yang dialami Main saat itu, Main memutuskan untuk diadopsi 2 tahun lebih awal dari yang disepakati. Adopsi dilakukan demi melindungi keluarga serta teman-temannya dari bahaya yang disebabkan oleh bangsawan. Dan adopsi Main oleh Sylvester juga menjadi penutup dari season 3. Ending season 3 adalah sebuah ending yang bittersweet. Walaupun segala permasalahan telah berhasil diatasi, tapi permasalahan tersebut dipaksa diselesaikan dengan adopsi yang sangat emosional. Main yang diadopsi oleh Sylvester terpaksa memutuskan ikatan dengan keluarganya serta teman-temannya. Kini, Main hanya bisa bertemu mereka dengan status bangsawan dan hanya bisa berhubungan dengan suatu ikatan kerja. Main tidak bisa lagi bermanja kepada keluarga serta teman-temannya karena dirinya yang sekarang adalah anak angkat penguasa. Dan momen ini menjadi momen paling emosional dari season 3, sekaligus mengakhiri kisah Main, serta menjadi awal dari kisah Rose Main. Overall, menurut pendapat gua, season 3 merupakan season terbaik dari Honjuki. Berbeda dari season 1 dan 2 yang cenderung bersifat slice of life komedi, season 3 lebih berfokus pada slice of life drama, yang mana cerita tersebut juga menjadi klimaks dari arc kisah Main di katedral. Dan gue pribadi sangat puas dengan alur cerita di season 3. Feel dari alur cerita berhasil disajikan dengan baik. Selain itu, development setiap karakter juga sangat terasa. Karena semua itu jugalah yang membuat gue menjadikan Honjuki season 3 menjadi anime of the season untuk musim spring 2022. Selain itu, berkat season 3, gue juga memutuskan untuk membaca light novelnya karena penasaran dengan lanjutan ceritanya. Kemudian, poin yang kedua, yaitu detail menarik dari episode 10. Sebenarnya, ada banyak detail dari episode ini. Namun,
gue hanya akan membahas 3 yang gue anggap paling menarik. Detail pertama yaitu soal keadaan Ayah Main. Setelah season 3 selesai, gue sempat membaca light novel yang menceritakan tentang episode 10. Dan berdasarkan light novel, kondisi Ayah Main setelah terkena serangan sihir berakhir cukup fatal. Dan saat Main memberikan blessing, luka fatal ayahnya tersebut langsung sembuh seketika. Dan ini tentunya memukau semua orang yang menyaksikan blessing dari Main. Selain itu, alasan mengapa luka Ayah Main dikurangi mungkin saja agar anime season 3 bisa terlihat lebih family friendly. Kemudian detail kedua yaitu tentang Sylvester. Seperti yang kita lihat, Sylvester muncul dengan perawakan yang lebih tenang dari biasanya. Ini tentunya karena di sini dia bertindak sebagai seorang penguasa. Namun, jika kita lihat berdasarkan light novelnya, adegan Sylvester sebenarnya sedikit lebih banyak. Bahkan Sylvester juga sempat memikirkan soal nama baru dari Main, dan terdapat banyak adegan konyol di sini. Sayangnya, semua adegan itu terpaksa dipotong karena durasi anime yang tidak mencukupi. Lalu detail ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu disorotnya makam Main di akhir episode 10. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan diadopsinya Main sebagai Rose Main, kini Main dianggap telah tiada. Dan karena hal itulah, makamnya perlu dibuat. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan berbagai kecurigaan dari para bangsawan nantinya. Dan berkaitan dengan itu, latar belakang Main sebagai sosok yang baru, yaitu Rose Main, juga direkayasa. Sehingga, ia bisa menjadi anak angkat dari Sylvester tanpa adanya kecurigaan dari pihak lain. Setelah membahas detail menarik, selanjutnya gue akan membahas potensi season 4. Dari info yang ditampilkan di episode 10, bisa dipastikan anime Honjuki masih akan berlanjut. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kapan? Menurut gua, anime Honjuki kemungkinan tidak akan lanjut dalam waktu dekat. Paling tidak, membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, yaitu pada 2024. Hal ini gua perhitungkan berdasarkan jarak antara season kedua ke season ketiga. Jadi ada kemungkinan kita harus menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan season lanjutan. Tapi walau begitu, mari kita berharap saja season lanjutannya dapat segera diumumkan. Selain itu, melihat material novelnya, Honjuki setidaknya bisa dilanjutkan hingga 5 season ke depan, dengan asumsi setiap season berjumlah 12 episode. Tentunya, kisah baru dari Main sebagai Rose Main akan sangat menarik untuk disaksikan. Kehidupan Main sebagai bangsawan akan segera dimulai, dan tidak lama lagi, dia juga akan masuk ke Akademi Sihir. Pastinya, semua itu akan menjadi hal yang kita nantikan. Mari kita berharap saja semoga info lanjutan anime dapat segera diumumkan. Dan ya, gua rasa itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Dengan berakhirnya season 3, gue berencana untuk membaca light novelnya. Kalau kalian punya saran tempat baca light novel Honjuki yang bagus, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekian dari gua, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.